Daerah Bicara KBR 68H kembali menjumpai Anda, Saudara. Saat ini kita tengah berbincang seputar Bungkupas Otonomi Kampus setelah atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Tadi Pak Patdono dari Dikti, lalu juga Prof. Satrio, pengamat pendidikan dari Institut Teknologi Bandung, lalu juga ada Wildan Givari, ini Presiden BEM dari Unpad periode 2012-2013. Kita tadi di awal sudah panjang lebar ya menjelaskan apa itu otonomi kampus, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Nah, saya juga umumkan untuk pendengar juga yang tidak mohon maaf Anda tidak bisa berpartisipasi, tapi Anda bisa melayangkan pesan singkatnya di 0812 1188181. Jangan lupa cantumkan nama dan alamat singkat Anda. Sebelum kita ke mahasiswa yang ada di sini yang ingin bertanya, kita mungkin ke Wildan dulu. Tanggapannya gimana nih? Apa yang disampaikan oleh Pak Patdono dan Prof. Satrio? Begini, otonomi kampus Pak Satrio, begitu ya. Hasil kajian kami 16 fakultas ini dan Bandung Raya bilang bahwa perguruan tinggi itu dengan UPT ini menjadikan perguruan tinggi harus mencari pendanaan sendiri. Ya, salah satunya. Kalau saya sih menangkap semangatnya kreativitas begitu ya, ilmiah begitu ya, memunculkan inovasi-inovasi baru. Tapi kalau misalnya pendanaan sendiri, khawatirnya adalah nantinya ke mahasiswanya dan ke orang tuanya dan memberatkan lagi begitu ya. Mohon ditanggapi Prof begitu ya, nanti khawatirnya yang terjadi adalah privatisasi begitu ya. Yang kedua adalah tadi yang transparansi, Mbak Dede begitu ya. Transparansi dana kok kita belum dapat begitu ya. Mahasiswa sampai sekarang baru UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, yang sudah mendapatkan transparansi dana secara komprehensif dan keseluruhan. Itu pun H-2 transparansi diberi, rektornya menjadi tersangka begitu ya. Itu habis transparansi begitu ya. Terus yang ketiga adalah tadi disinggung BOPTN, kemarin 2,7 triliun. Oke, memang kita wisuda gratis dan lain-lain, tapi setelah itu kita tidak mendapatkan lagi karena kemarin BOPTN itu datang di akhir bulan. Yang artinya adalah kegiatan kemahasiswaan sedang mau selesai begitu ya, sedang akan berganti pengurus begitu, dan artinya tiba-tiba dana itu tidak tahu kemana lagi begitu kan itu. Mohon ditanggapi Prof, silahkan. Tapi Wildan, kalau saya boleh tadi dijelaskan oleh Pak Patdono dan Prof. Satrio kan menyatakan bahwa anggaran pemerintah sebetulnya tidak cukup, belum cukup begitu. DPR pun tidak menyetujui kalau anggaran pendidikan naik. Dengan situasi pemerintah saat ini, kalau dari mahasiswa sendiri, polanya seperti apa sih usulan terbaiknya untuk pengelolaan pendidikan tinggi? Nah, gini Mbak Dede, gimana mau ngasih usulan kalau kita aja nggak dapat rancangan anggarannya, kita nggak tahu nggak cukup tuh dari mana, gitu kan? Meskipun kita bisa riset atau Google begitu, pasti ada banyak kan? Silahkan cari. Kalau saya sudah, bahkan saya datengin BPK, saya datengin Dikti juga itu audiensi sama Pak Pradono, datengin ke BPK Pusat, BPK Jabar, belum ada yang ngasih data. Seperti itu, tidak ada data transparansi tentang uang masuk Unpad tuh berapa, yang keluar dari Unpad tuh berapa, yang dipakai Unpad untuk pengadaan barang jasa berapa, nggak ada begitu. Gimana kita membuat solusi dan kajiannya kalau data itu tidak ada begitu. Meskipun ini kaitannya dengan anggaran pemerintah yang digelontorkan pemerintah ke masing-masing perguruan tinggi, meskipun paling tinggi 20% begitu. Iya. Dan 20% itu ya tadi, apalagi otonomisasi begitu terkesan. Universitas itu wajib untuk memberikan space 20% kepada warga yang miskin. Tapi ini terkesan kok cuman ngasih laporan ke pemerintah jadinya setiap universitas begitu ya. Tidak ada controlling dari pemerintah untuk melakukan pengawasan begitu ya. Ini sudah 20% atau belum begitu. Jadi yang jadinya otonomisasi adalah ya udah diserahkan kepada masing-masing universitas. Kan seperti itu tadi. Jadi yang pertama adalah tadi itu transparansi. Jadi tadi dikatakan bahwa otonomi itu di dalamnya melekat accountability sama transparansi. Perguruan tinggi yang dikasih otonomi yang lebih besar, maka tuntutan transparansinya semakin besar. Perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum, maka dia itu diminta bahwa pendapatan sama penggunaan ya dananya itu seperti apa, itu dituntut untuk dipublikkan. Tetapi perguruan tinggi yang dia itu belum dikasih otonomi yang lebih tinggi sepertinya PTNBH, maka berdasarkan ya aturan di pengelolaan keuangan itu dia belum diberi kewajiban untuk mempublikkan pendapatan maupun pemanfaatannya ya. Sehingga kalau saudara belum mendapatkan di koran laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Unpad, itu ya
wajar karena Unpad itu belum merupakan PTNBH, maka dia belum ada kewajiban ya untuk mempublikkan laporan keuangan. Tetapi ada beberapa BLU itu karena inisiatifnya sendiri, maka laporan keuangannya itu juga diaudit oleh akuntan publik kemudian dipublikkan ya itu. Yang berikutnya tadi itu adalah pertanyaannya bagaimana kalau perguruan tinggi itu tidak menggunakan UKT. Tidak pakai UKT lah gitu ya. Jadi bahwa surat edaran dari Dirjen itu penerapan UKT wajib tahun 2013 itu adalah untuk mahasiswa baru tahun 2013 itu yang wajib ya. Beberapa perguruan tinggi yang kecil yang pendapatan semua dari mahasiswanya itu dan semua pendapatannya itu karena dia nggak ada pendapatan kerjasama itu kecil dikasih BUPTN yang besar. Contohnya seperti saya sampaikan Politeknik Pertanian Samarinda total pendapatannya itu 310 juta. Kita kasih BUPTN 1,1 miliar. Tetapi kemudian kita kasih rekomendasi bahwa SPP dan semua uang kuliah yang ditarik dari mahasiswa untuk di Politeknik Pertanian Samarinda itu diminta untuk digratiskan. Baik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama-lama. Karena apa? Karena BUPTN yang diberikan itu 3,3 kali dari pendapatan mereka dari mahasiswa. Ya. Nah, untuk perguruan tinggi seperti itu, meskipun surat edaran Dirjen itu wajib diterapkannya untuk mahasiswa baru tahun 2013-2014, tetapi karena mereka dikasih BUPTN yang besar, penerapan UKT itu diterapkan untuk semua dan nilai UKT-nya adalah 0. Ya, 0. Ah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, yang tadi itu, yang ketiga. Kalau nggak memperlakukan kasih sanksi nggak sih? Ada sanksi ya berarti kalau nggak memperlakukan ada sanksi. Jadi gini, ada sanksi. DPR, Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan itu minta bahwa anggaran BUPTN 2,7 triliun tahun 2013 itu pada akhir tahun dilakukan audit. Maka Kemdikbud atau Dikti itu diminta untuk memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan audit penggunaan BUPTN oleh semua PTN. Kalau penggunaan dari BUPTN, penerapan uang kuliah tunggal tidak seperti yang diperintahkan, maka akan ada sanksi. Bentuknya seperti apa? Kalau sanksi itu kan ada sanksi ringan, peringatan ya, yang lebih berat ya itu kemudian penundaan kenaikan pangkat, yang lebih berat lagi dicopot dari jabatan ya, yang seperti itu yang sanksi-sanksinya. Bapak Ibu semuanya sekali lagi kita selalu protes kalau ada mahasiswa yang disuruh bayar terlalu mahal. Kita nggak pernah protes kalau mahasiswa itu disuruh bayar terlalu murah. Ya. Kita itu amanat dari Undang-Undang Nomor 12, pemerintah itu harus menghitung standar biaya operasional. Kita sudah hitung, kita namakan biaya kuliah tunggal. Ya. Untuk misalkan teknik, paling ekstrim itu kedokteran. Kedokteran itu kalau dia itu ada di Jawa, kemudian ada di UI, itu per tahunnya adalah 15 juta. Per semesteran 15 juta. Per tahunnya berarti 30 juta. Itu adalah di luar biaya investasi, di luar biaya rutin. Untuk perguruan tinggi yang ada di Sulawesi, maka nilainya adalah ya 2,5 dikalikan 5,08 juta dikalikan 1,2 ya, itu nilainya segitu. Itu sekitar 13,5 juta. Tetapi di salah satu perguruan tinggi, saya sebutkan aja di Unpati itu, mahasiswa kedokteran, mahasiswa sastra, mahasiswa bahasa Indonesia, itu semuanya ditarik SPP-nya berapa? 500.000 per semester. Itu adalah kebijakan yang dolim menurut saya. Karena seharusnya mereka itu SPP-nya 27 juta per tahun, tapi mahasiswanya ditarik 1 juta. Yang 26 juta itu siapa yang suruh bayar? Pemerintah. Lewat apa? Pendapatan pemerintah, pajak. Siapa yang bayar pajak? Kita Termasuk juga. Tukang becak, tukang batu, tukang sapu, itu bayar pajak, uangnya digunakan untuk mensubsidi
mahasiswa jurusan kedokteran per tahunnya itu 26 juta. Saudara nggak pernah protes, saudara. Baik, Pak Dono. Prof. Satrio boleh dong tanggapi, simpulkan singkat-singkat Prof. Satrio. Jadi otonomi itu tidak berarti pemerintah lepas tangan. Jadi yang dituntut oleh perguruan tinggi maupun Dikti dan Dikbud ke pemerintah atau DPR adalah otonomi diberikan supaya pendidikan itu berjalan sesuai dengan maknanya benar, tetapi anggaran untuk pendidikan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Jadi otonomi atau tidak, pemerintah tetap mendanai perguruan tinggi itu. Itu karena dan di semua negara di dunia ini sudah seperti itu. Perguruan tingginya otonom, dana dari mana? Pemerintah. Hanya kita yang belum. Tapi ini artinya benar-benar tidak ada lepas tanggung jawab ya Prof ya kalau pelaksanaan. Karena di Undang Dasar sudah dikatakan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Sekarang saya katakan otonomi tidak berarti itu privatisasi. Otonomi pemberian kewenangan untuk membuat keputusan dan memanage diri sendiri dengan baik. Sedangkan pendidikan itu sendiri sepenuhnya adalah tugas negara. Jadi yang perlu kita perjuangkan sekarang supaya pemerintah itu lebih besar lagi dananya untuk pendidikan tinggi dengan tadi memperhatikan macam-macam unsur untuk juga mencegah terjadinya kezaliman tadi Pak Dono katakan bahwa jangan sampai orang miskin itu membayar pajak untuk membantu orang kaya. Itu juga kita harus cermati dengan baik di mana pajak kita pun kita buat dengan satu sistem yang adil. Kalau pajak yang adil maka insya Allah semuanya akan baik. Jadi intinya itu. Dan yang kedua memang kita punya kampus beragam sekali. Dari yang baru mulai sampai yang sudah tua. Dan pemerintah sebenarnya tugasnya ke depan itu secara bertahap akan nantinya mengotonomkan semuanya dengan waktu berjalan. Karena kalau tidak otonom maka Unpad sendiri juga tidak lain dari kantor kelurahan. Bukan, ya Kantor perwakilan Dikbud di Jatinangor itulah. Mau seperti itu teman-teman? Pak Rektor juga bukan rektor nanti jabatan itu, kepala kantor. Kepala kantor. Ya, pendidikan tinggi di wilayah Jatinangor kan kita nggak mau seperti itu. Tapi mahasiswa, nanti apa? Anda satu saya itu, harusnya Anda juga insan pendidikan yang punya kemampuan mandiri. Jadi semangatnya adalah otonomi itu diberikan penuh kalau bisa dengan segala macam konsekuensi, tapi kalau pendanaan tetap pemerintah tanggung jawab. Besar kecilnya itu yang diperjuangkan bertahap dan saya kira Pak nanti boleh jelaskan Prof. Satrio bertahapnya itu ya. Dengan sebaik-baiknya. Makasih. Baik, kita akan kembali jeda sejenak. Saudara, program Daerah Bicara KBR 68H akan kembali usai jeda berikut.